Sang anak geng sangat suka gadis ini. Untuk menyatakan cinta itu, bahkan dia menato namanya di lengan. Dia memukul kakaknya. Meskipun dipukul, dia juga tanpa suara. Tetapi, setelah si preman terlihat tato naga di badan dia, wajahnya diganti segala. Karena dia bertato banyak. Dibuktikan posisinya lebih tinggi. Dia bernama Oh Tae-sik. Dia sudah pernah orang tak takut apa-apapun. Apalagi setelah mabuk. Kerusakannya lebih kuat. Orang yang pernah melawan dengan dia tidak patah kaki maupun patah tangan. Orang-orang disebut dia ialah anjing gila. Pada salah satu kali melawan, dia tidak sengaja memukul seseorang sampai mati. Setelah itu, dia harus dipenjara selama 10 tahun. Tae-sik bertobat setiap hari di penjara. Ibu orang yang dipukul sampai mati, datang untuk mengunjunginya. Ibu orang itu menyadari dia sebenarnya adalah orang yang baik hati. Tidak hanya mengadopsinya, tetapi juga memberinya sebuah buku. Untuk dia menulis semua hal yang baik. Kata-kata dari ibu terukir di hatimu. Karena Belum pernah mengetahui rasaan keintiman di keluarga. Setelah tinggal 10 tahun di penjara. Akhirnya, Tae-sik sudah lupa semua yang terjadi pada masa yang lalu. Dia menulis beberapa yang dia akan dilakukan di buku kecil. Bahkan itu kecil seperti makan sebuah persik. Setelah makan, dia akan menandai garis miring di buku catatan. Sudah 10 tahun terpisah dari dunia. Semuanya di mata dia menjadi baru. Ketika mandi, melihat lemari modern di depan mata, dia sangat menarik dengan kunci elektronik. Staf datang, memarahi dengan dia. Saat staf sedang melipat handuk, mendengar suara Tae-sik masih berkicau di sana. Dia marah lagi. Ketika melihat tato di badan dia, staf itu takut sampai cegukan. Beres mandi, dia ketemu dengan mantan temannya, Changmu dan Yangki. Sejak dia masuk penjara, si Park pernah dipatah kaki oleh Tae-sik dan Cho Pan-soo, seorang pedagang pada saat itu. Mereka sudah bergabung sama dan menjadi gangster terbesar di kawasan ini. Changmu dan Yangki juga bergabung menjadi kekuatan mereka. Meskipun mereka sudah kaya, tapi diri dengan bos geng Tae-sik, mereka masih merasa memalu-maluin. Mereka takut dia akan ditempati kawasannya. Jadi begitu, Tae-sik biasanya diawas dengan orang lain. Setelah kenal dengan teman-teman, Tae-sik kembali. Warung bunga Matahari Ibu Kim. Saat Tae-sik dibebaskan dari penjara, Ibu Kim sangat senang. Untuk selamat datang dia kembali. Saat makan malam, Ibu Kim terus menggulung daging yang dibakar untuk dia makan. Membuatnya hampir tersedak. Putri Ibu Kim yang duduk di samping cemberut mengejek. Karena dia kurang paham kenapa ibunya mendapat dia jadi anak angkatnya. Dia tidak mau mengakui saudara ini. Di mata dia hanya orang asing. Untuk menjadi seseorang biasa, Tae-sik ke rumah sakit untuk menghapus tato. Dokter berkata, jika dihapus, akan meninggalkan banyak bekas luka. Kelebihan, biayanya tidak murah. Ini adalah karya seni. Kenapa Anda mau dihapus? Tae-sik menjadi karyawan bengkel mobil. Hampir cari uang, hampir menghapus tato. Polisi diam-diam mengawasinya. Sekarang dia pada waktu pengawasan, jika apa yang jahat, nanti masuk ke penjara lagi. Di beberapa hari yang dekat, Cho Pan-soo mencalonkan diri sebagai kandidat. Dia berjanji nanti akan memperbaiki kawasan pasar untuk semua orang. Pedagang-pedagang di sini percaya dia. Tapi baru naik mobil. Ini mengerikan. Dia siap membangun pusat pedagangan. Karena warung bunga Matahari Ibu Kim tidak ingin pindah. Jadi konstruksi masih stagnan dan tidak bisa dilanjutkan. Dia panggil Changmu Fayangki datang untuk rapat. Siapa bisa menyingkirkan Ibu Kim pindah warungnya? Nanti beri klub terbesar di kawasan ini untuk mengelola. Changmu tahu Tae-sik dan Ibu Kim berhubungan dekat. Jadi diam dan tidak ide apa-apapun. Ketika Yangki dengar Cho Pan-soo berkata, matanya lep cerah. Dia dan bawahan datang ke warung bunga Matahari. Kelompok gangster mengemudi mobil sampai ke warung bunga Matahari. Masuk warung mulai memusahkan barangan di dalamnya. Tae-sik sedang makan, melihat ini, segera berdiri untuk menghentikan mereka. Saat ini, Yangki membuka tirai dan masuk. Kelihatan mantan bos berada di sini. Dia takut banget. Tae-sik melompat. Ambil kerahnya. Keluar. Ini warung ibu saya. Yangki berlari ke Changmu. Lalu dia sudah mengerti mengapa Changmu tidak bersaing dengannya saat itu.
Dia sudah tahu Tae-sik tinggal di sana. Changmu mencurigai Tae-sik telah bergabung dengan gangster Seoul. Kalau Tae-sik mengelola kawasan itu, mereka pasti tak bisa hidup damai. Tapi Tae-sik tidak bikin seperti pirikan mereka. Dia secara bertahap terintegrasi ke dalam keluarga ini. Dia membelikan Ibu Kim sepatu yang baru. Setelah itu, dia memeluk ibu dengan hati. Sekaligus dia membelikan untuk putrinya satu MP4 berkamera. Dia juga mengajar adiknya pengetahuan matematika yang dia pelajari di penjara. Bertahap tahan. Jarak antara dua orang menjadi mendekati. Mereka ke piknik bersama-sama. Menfoto bersama. Dia juga menyanyi untuk kakaknya. Tae-sik berada di sini membuatkan mereka lebih senang. Dan sekaligus, dirinya sudah cari tujuan untuk hidupnya. Setelah itu, dia menulis semua tujuan pada buku kecil. Ujian kelulusan SMA. Menghadiri universitas yang sama dengan putri Ibu Kim. Sesuatu hari, Cho Pan-soo melewati warung bunga matahari. Melihat warungnya berada di sana, dia marah. Si Park berkata, Changmu dan Yang Ki tidak bisa menyingkirkan Ibu Kim. Karena warung ini ada Oh Tae-sik untuk menjaga. Cho Pan-soo dengar dan marah. Dia ialah raja di kawasan ini. Dia mencari Changmu dan Yang Ki. Tidak peduli kedua Anda memakai cara apa. Harus menyingkirkan rumah Ibu Kim kepindahan. Malam itu, si Park ketemu Tae-sik. Memberitahunya alur dari Cho Pan-soo. Setelah kasih menasihatinya, lebih baik dia mengantar keluarga pindah ke tempat yang lain. Jika tidak, dia dan keluarganya bermasalah. Tidak beruntung, saat dua orang ketemu, bawahan Changmu sudah dilihat. Setelah diketahui cerita ini, Changmu langsung pergi untuk ketemu Yang Ki. Dia pikir Cho Pan-soo bahwa berencana untuk memberikan klub itu si Park akan dikelola. Dua orang memutuskan kerjasama. Changmu berurusan dengan Tae-sik, sedangkan Yang Ki menangani warung bunga matahari. Pada hari kebesokan, Tae-sik pergi kerja. Yang Ki ke warung bunga matahari untuk mengganggu. Mereka menghancurkan warungnya. Ibu Kim menjaga dan didorong jatuh oleh mereka. Polisi mengawasan dari jarak jauh dan terlihatnya. Oh tahun, saya benci ini. Nunggu sebentar lagi. Putri Ibu Kim melihat warungnya dihancur. Jadi tidak banyak kata. Segala, ambil MP4 memukul Yang Ki. Setelah dia berlari ke warung bengkel mobil untuk memanggil Tae-sik kembali rumah. Tae-sik sampai. Melihat di rumahnya hancur. Changmu kerjasama dengan polisi. Memanggil bawahan-bawahan ke bengkel mobil yang Tae-sik kerja untuk diganggu. Tambahkan sayap ke mobil saya, cepat ya. Maaf. Kami tak bisa bikin ya. Mereka ingin Tae-sik marah untuk memaksanya melawan. Dan memasuknya ke penjara satu kali lagi. Tidak terduga. Sekarang, Tae-sik ingin menjadi orang yang baik. Bahkan karena dia, tuan bengkel mobil juga terlibat. Tae-sik sudah berkata bahwa dia tak melawan akan pasti tak melawan. Dia dipukul sampai seluruh badannya berdarah. Dan di depan tuannya. Untuk menjaga. Baru saja dipukuli di siang hari. Bahkan sampai malam, dia juga tak bisa istirahat. Anak geng di sekolah menyukai putri Ibu Kim. Ketika dia mendengar bahwa dia dipukuli, dia datang untuk tertawa. Setelah itu, ulangi. Kisah dia membunuh anak Ibu Kim sudah 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu, putrinya mendengar kisah ini. Kematian kakaknya, dia tidak mengetahui apapun. Orang yang dibunuh kakaknya. Sekarang orang itu menjadi saudara angkat, itulah penghinaan. Dia mengatasi keterkejutan ini dengan cepat. Di matanya, saudara kandung adalah anak nakal dan tidak baik. Seluruh hari hanya minta uang dari ibunya. Kalau tidak memberi uang, dia akan memukul ibunya. Dia lebih benci kakaknya. Setelah itu, dia memanggil Tae-sik ialah kakak dan mengampuninya. Keesokan harinya, Ibu Kim pergi ke Cho Pan-soo. Ibu menggunakan buku harian untuk mengintimidasinya. Anaknya pada tahun itu dipaksa oleh Cho Pan-soo untuk memukul Oh Tae-sik. Akhirnya, satu orang mati, satu orang masuk penjara. Tidak ada yang tersisa untuk bersaksi. Tetapi anaknya memiliki kebiasaan menulis buku harian. Di buku harian sudah menulis kisah ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa buku harian ini sudah merugikan seluruh keluarganya. Keesokan harinya, putrinya pergi ke sekolah dan mematahkan kepala dengan batu bata. Ibu Kim pergi ke rumah sakit, melihat putrinya dalam keadaan koma dan menyalahkan diri. Seorang yang kecil seperti ibu. Bagaimana Anda bisa menolak dengan bos gangster? Ibu memutuskan
Menjual warung bunga matahari. Malam, Tae-sik menurut Ibu Kim datang ke tempat Cho Pan-su untuk bicara dengannya. Cho Pan-su tertawa, ingin pergi juga bisa. Tapi harus ketinggalan satu lengannya. Untuk menjaga keluarganya. Tae-sik tanpa ragu-ragu setuju dengan permintaan ini. Untunglah, si Park sudah lembut. Tendonnya tidak patah, hanya terluka aja. Buku harian di tangan Ibu Kim. Ancaman mutlak bagi Cho Pan-su. Oleh karena itu, dia memintakan Changmu pergi ke rumah dan membunuh Ibu Kim. Setelah mengambil sidik jarinya untuk ambil surat kepindahan tanah, dia membawa buku harian dan pergi. Membuat adegan yang palsu, Ibu Kim membunuh diri. Tae-sik kembali rumah, melihat ibunya sudah meninggal tidak bisa percaya di matanya. Keluarga bahagia sudah hancur. Putri Ibu Kim belum bangun. Setelah beres permakaman, warung bunga matahari juga dihancurkan. Ketika Tae-sik sedang membersihkan barang-barang, terlihat anting-anting Changmu jatuh di lantai. Dia sudah paham, Ibu Kim bukan membunuh diri. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi putri Ibu Kim. Di mimpi, dia memanggil kakaknya, membuatkan hatinya hancur. Akhirnya, dia tidak bisa diam-diam lagi. Dia memasuki ke kawasan Cho Pan-su. Hari ini juga hari mereka mentransfer hak bisnis klub. Tae-sik menuangkan bensin ke pintu dan membakarnya. Setelah memblokir satu-satunya jalan keluar, dia mulai membunuh mereka. Setiap pukulannya mengenai para penyerang. Kemarahannya membuatnya bersuara seperti anjing gila. Tapi dirinya tidak bisa melawan dengan banyak orang. Menurutnya, itu benar-benar penghinaan. Meskipun, dipukulnya banyak kali. Tapi dia tak merasa sakit. Ini seperti perjuangan dari anjing gila. Kekuatan dirinya sepenuhnya dilepaskan. Dia membunuh Changmu dan Yang Qi. Cho Pan-su melihat mesin pembunuh di depannya. Keringatnya keluar seperti mandi. Akhirnya dia terpojok. Dan dibunuh oleh Oh Tae-sik. Tae-sik diri antara laut api. Akhirnya, dia sudah membalas dendam untuk keluarga yang dicintainya. Orang-orang dikatakan bahwa memutar kepala adalah pantai. Tapi sebenarnya, sebagai seseorang gangster, siapapun tak ingin jadi gitu. Nanti, putri Ibu Kim masuk universitas. Tetapi dibutuhnya selalu membawa buku kecil. Dia belajar dari Tae-sik. Menulis di buku apa yang dirinya ingin melakukan. Lelaki yang jahat sudah diganti. Satu hati ingin menghadap matahari, tapi mengapa begitu sulit? Buku harian ialah kehidupan. Adalah sisi jahat dari kepribadian manusia, dan juga orang-orang yang kesalahan. Ada semacam tragedi. Sebagai bunga matahari. Mekar pada malam. Ayo like dan share video itu ya. Nanti ketemu kalian pada video yang terus ya.